Suatu sumber titik memancarkan gelombang elektromagnetik sedemikian sehingga intensitas sejauh jarak 5 meter dari sumber tersebut adalah 0,4 watt per meter persegi. Besar daya yang dipancarkan sumber titik tersebut adalah titik. Jadi ini adalah materi tentang intensitas secara umum sebenarnya. Jadi di sini ada gelombang dan gelombangnya di sini merupakan gelombang elektromagnetik gitu ya. Sumbernya nanti misalnya di sini ada suatu sumber gelombang elektromagnetik. Ambillah contohnya lampu gitu misalnya ya. Jadi lampu itu sumber gelombang elektromagnetik karena cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, nanti kan lampu ini akan menyebar ke segala arah cahayanya. Nah, kalau dia nanti ke segala arah, maka untuk setiap titik yang berjarak sama dari titik itu akan membentuk permukaan bola. Oke. Jadi ini nanti membentuk permukaan bola yang mana jaraknya itu terhadap titik sumber itu jaraknya adalah R ya. Jaraknya adalah R. Misalnya R seperti ini. Nah, nanti intensitas atau I di titik yang berjarak R itu didefinisikan sebagai daya dibagi dengan luasan. Luas bolanya kalau dalam hal ini. Dayanya nanti adalah P, yaitu dalam hal ini dayanya yang dicari ya. Berarti nanti kita pindah ruas menjadi I kali A. Ini dayanya. Berarti I-nya adalah 0,4 watt per meter persegi dikalikan dengan A-nya. Luas permukaan bola adalah sebesar 4 dikalikan pi dikalikan R kuadrat. Jadi di sini adalah P sama dengan 0,4 kali 4. Pi-nya kita bisa ambil saja di 3,14 ya. Kemudian R-nya itu kan di sini 5 meter tuh. Berarti nanti kalau R kuadrat ya 5 kuadrat atau 25. Nah, di sini 25 kali 4 hasilnya adalah 100. 2 ini ya kalau dikali. Nah, 100 ini kalau kita kalikan dengan 0,4 berarti kan nanti gini. 0,4 kali 100 berarti 40. 40 kali 3,14. 40 kali 3 itu sekitar 120 sekian ya. Ada 14-nya. Nah, nanti berarti yang mendekati adalah 126 watt berarti. Jadi nanti jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Sebuah mesin Carnot memiliki suhu reservoir panas yang dijaga tetap. Ini titik maksudnya itu titik ya, tanda titik. Agar efisiensinya bertambah, maka suhu reservoir dingin harus diturunkan. Jika diketahui suhu reservoir diturunkan sebesar 50 derajat Celcius, maka efisiensinya bertambah 10%. Suhu reservoir panas mesin Carnot tersebut adalah titik. Jadi di dalam materi tentang termodinamika untuk subbab tentang mesin Carnot. Jadi mesin Carnot itu adalah mesin yang memiliki 4 proses yang kalau kita gambar dalam grafik PV seperti ini, dia terdiri dari 2 buah proses isotermis ya. Ini adalah T1, yang ini T2 dan juga 2 buah adiabatis seperti ini. Oke, nah T1 dan T2 itu isotermis, suhunya tetap. Yang T1 itu adalah reservoir suhu panas. Yang ini reservoir suhu dingin. Nah, nanti prosesnya gini ya nanti. Dari T1 ke sini. Nah, muter seperti ini. Yang dua ini adalah adiabatis. Adiabatis itu Q-nya 0, tidak ada kalor yang keluar ataupun masuk ke sistem. Oke, nah di sini kita akan menghitung nilai dari reservoir panas atau T1. Jadi pada mesin Carnot itu ada konsep yang namanya efisiensi mesin yang dia rumusnya diberikan oleh 1 dikurangi T2 per T1. Terus di sini ada kalimat agar efisiensinya bertambah, maka suhu reservoir dingin, berarti T2 ya, itu harus diturunkan. Oke. Terus di sini dikasih tahu kalau diturunkannya itu 50 derajat Celcius, efisiensinya nanti nambah 10%. Nah, di sini penurunan sebesar 50 derajat Celcius itu sama saja penurunan sebesar 50 Kelvin. Kenapa? Karena Celcius dan Kelvin itu skalanya sama. Jadi misalnya gini, air itu kan dia membeku di suhu 0 derajat Celcius dan akan mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Oke. Kalau pada termometer Kelvin nanti juga sama tuh, tapi dia di 273 sampai 373. Jadi sama ya, skalanya itu sama 100. Artinya penurunan 50 Celcius sama aja dengan 50 derajat Celcius sama saja dengan penurunan 50 Kelvin. Nah, kenapa kita pakai Kelvin? Karena satuan
internasionalnya itu ya. Satuan internasional dari suhu itu Kelvin. Maka jawabannya pun dalam Kelvin di sini. Nah, di sini kita langsung ke soalnya. Dia turun 50 derajat Celcius atau 50 Kelvin, efisiensinya nambah 10%. Jadi ini efisiensi awal ya, keadaan 1 misalnya. Kemudian nanti efisiensinya dia nambah sebesar 10%. Jadi efisiensinya itu kan ini ya, ini namanya huruf eta, huruf Yunani. Ini untuk efisiensi nanti, lambang untuk efisiensi. Dan dia itu dalam persen biasanya. Jadi sekian persen gitu ya, 50%, 60% itu efisiensi. Jadi kalau dia naiknya 10% ya eta ditambah 10% keadaan duanya. Ini terjadi jika suhunya turun 50. Berarti T2 dikurangi 50 kan? T2-nya yang turun ya di sini. Ini adalah persamaan 2. Oke. Nah, cara kita mencari T1 sebenarnya ini tinggal mengurangkan saja ya. Persamaan 2 ke persamaan 1 nanti. Tapi persamaan 2-nya itu kita modif dulu. Maksudnya bukan modif sih. Maksudnya itu dipecah yang T2 per T1-nya ini. Ini kan T2 per T1 nih. Terus di sini ada negatif. Di sini negatif kali negatif. Nanti hasilnya berarti kan positif. Berarti nanti positif 50 per T1. Ini persamaan 2. Dan persamaan satunya saya tulis di bawahnya sini. Berarti nanti dia menjadi 1 kurangi T2 per T1. Ini kalau saya kurangkan, berarti nanti 1 kurangi 1 adalah ya 0 ya. 1 kurangi 1 0. Kemudian, ini saya tulis gini. 1 kurangi 1 itu 0. Kemudian T2 kurang per T1-nya juga saling meniadakan. Jadi nanti ruas kanan tersisa 50 per T1. Sedangkan yang ruas kiri tersisa 10%. Nah, udah nemu titik terang ya. 10% itu 10 per 100 atau 0,1. Sehingga nanti kalau kita pindah ruas ke kiri T1-nya, T1 ke kiri, 0,1 ke kanan, dia menjadi 50 per 0,1. Nah, 50 per 0,1 itu adalah 500 ya. Sama aja dengan 500 dibagi 1 gitu. Dia 500 Kelvin. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang E. Sebuah sistem yang berisi gas ideal mengalami ekspansi isotermal pada suhu 375 Kelvin dan panas sebesar 15 kJ masuk ke dalam sistem. Besar usaha yang dilakukan sistem gas adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang termodinamika dengan subbab hukum ke-1 termodinamika. Nah, di sini ada kata-kata ekspansi isotermal. Kalau isotermal itu artinya ekspansi dengan suhu tetap. Delta T-nya sama dengan 0. Nah, kalau delta T sama dengan 0, berarti nanti delta U-nya juga sama dengan 0 ya. Jadi, delta T itu adalah perubahan suhu. Saya tulis di sini ya. Perubahan suhu, yang mana dia isotermal itu suhunya tidak berubah. Artinya ya perubahan suhunya 0. Kalau delta U itu adalah perubahan dari energi dalam. Nah, energi dalam sendiri atau delta U itu dirumuskan sebagai delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Nah, kalau delta T-nya 0 kan berarti delta U-nya 0 ya. Kemudian 3/2 ini nanti ya tergantung gasnya juga ya. Kalau di sini misalnya gasnya diatomik, itu bisa 5/2, bisa 7/2 gitu. Tapi di sini tidak berpengaruh jadinya konstanta depan N ini karena delta T-nya sudah 0. Jadi delta U-nya udah pasti 0. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah besar usaha yang dilakukan sistem gas. Usaha itu adalah simbolnya W, usaha ya. Di sini ada kalor masuk. Kalor masuknya itu sebesar 15 kilojoule. Ini adalah Q, dan kalau dia kata-katanya di sini kalor masuk ke sistem, jadi di sini nanti misalnya ada suatu sistem termodinamika ya. Ini adalah sistem. Nah, kalau di dalam sistem ada kalor masuk, berarti nanti Q-nya bernilai positif. Ini sudah perjanjian tanda ya. Nanti kalau kalornya keluar berarti pakai tanda negatif. Nah, di sini udah kata-katanya masuk. Kalau masuk berarti tandanya positif. Kemudian kita memakai hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika itu menyatakan bahwa kalor yang masuk ke dalam suatu sistem atau Q diubah menjadi perubahan energi dalam dan untuk melakukan usaha. Ini adalah bunyi dari hukum 1 termodinamika, Q sama dengan delta U tambah W. Kemudian di sini Q-nya adalah positif.
karena dia masuk ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti dia 15 kilojoule masuk di sini, delta U-nya 0 dan W-nya yang kita cari. Udah selesai. Berarti W-nya sama dengan 15 kilojoule. Dan dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B.